Sebentar Reja, saya tanya, Allah itu naik turun nggak dia? Gak usah bahas itu. Sebentar Reja, sebentar. Betulkah Muhammad itu naik turun? Apanya, dari apa, segi apa naik turunnya? Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya. Hadisnya. Dulu pernah ada orang yang ngedatang kepada saya. Denny bilang begini, dia muslim ya. Dia bilang gini, ngapain Tuhanmu turun ke dunia? Turun naik kayak ingus anak SD, kata dia. Sebentar. Saya nostalgia nih. Dia bilang begini, Tuhanmu turun ke dunia ya. Terus naik, turun naik. Kayak ingus anak SD. Saya bilang gini, yang turun naik kayak ingus anak SD itu Tuhanmu, saya bilang. Saya tunjukkan hadisnya. Tidak percaya dia Tuhannya naik turun kayak ingus anak SD. Ya, mana nih. Sabar umat Islam yang di bawah. Saya tunjukkan dalilnya. Kalau saya ngomong itu tidak ada dalilnya, ya. Iya, karena ente berdasarkan pikiranmu sendiri. Kok berdasarkan pikiran saya? Nih saya tunjukkan nih dalilnya. Baik, kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini hadis ya. Riwayat apa itu? Nih. Riwayat siapa? Riwayat siapa dulu? Ini hadisnya banyak, Bang. Ini hadisnya sangat sahih nih ya. Bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir nih. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam bagian akhir. Makanya di sepertiga malam bagian akhir banyak umat muslim tuh tahajud. Karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Nih saya bacakan. Tuhan kita Maha Agung, Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam bagian akhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Nih. Bahwa Robnya umat muslim turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir. Setuju? Setuju. Nah, masalahnya begini. Masalahnya Muhammad terlalu lugu. Dia tidak tahu bahwa dunia ini berputar. Hari ini di Indonesia sepertiga malam bagian akhir, geser sedikit ke timur, terus itu. Sepertiga malam bagian akhir di dunia itu nggak pernah berakhir. Jadi jikalau seandainya benar Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam bagian akhir, sebenarnya Allah nggak pulang-pulang lagi ke arasnya. Karena setiap hari Allah terus jam rondanya pindah-pindah. Betul? Sudah. Silakan. Sudah. Oke, saya jelaskan sama kau. Di ayat Al-Quran. Udah mana? Lihat muka kamu itu mana? Ya, sebentar. Apa? Itu di tas. Saya jelaskan ya. Jadi Allah itu yang pertama tidak bertempat dan tidak sama seperti makhluk. Tidak, akal pikiranmu itu saja itu membuahi akal pikiran. Paham sudah? Dan akal pikiran itu tidak menjangkau identitas Tuhan yang Maha Esa. Bukan kayak Tuhanmu. Sudah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Karena memang di situ malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat seluruh hamba-hamba yang beramal dan beribadah di waktu itu. Ya. Jadi Allah menugaskan itu malaikat. Jadi Allah maksudnya dari hadis itu jangan kau ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu turun kayak seperti kau bilang manusia naik turun atau enggak. Identitas Tuhan kita tidak bisa mengibaratkan seperti manusia, Bos. Sudah? Paham sampai situ? Ya, sudah? Terus. Udah. Oke. Saya tanggapi satu persatu. Tadi kamu bilang bahwa Allah tidak bertempat.
Iya, dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oke. Menurut Tidak ada Al-Qur'an setara Allah dengan di dia. mana tempatnya? Walaupun di Al-Qur'an itu, di Quran surat Toha, alal arsy istawa. Memang di ars. Di Tapi ars, ars seperti oke. apa dua? Tapi ars Baik. seperti apa Oke. juga? Tahukah kamu bahwa ars itu diangkat oleh malaikat? Oke, tuh Allah coba itu tunjukin. di tenda dia itu diangkat kayak tenda loh. Coba tunjukin, coba Tidak tunjukin. percaya dia. Baik, saya balikkan lagi kamera saya. Kita harus ngajarin orang Islam nih, waduh teman-teman, karena mereka ini nggak tahu apa-apa tentang ajaran agama. Gak usah kau ajarin saya. Baik, Saya baik, udah baik. makan semua Nih. itu. Allah Udah, itu saya ajarin ente. dijunjung. Nggak percaya nih. Ini Quran bukan? Ya, al-haq. Oke, surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sini? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Betul? Jadi pada hari itu nanti Allah akan dijunjung 8 malaikat, betul? Di atas arsinya, betul nggak? Ya, dari segi seperti itu, ya. Terus kenapa kamu bilang Allah tidak bertempat? Kalau kau Waduh, melogikakan ini berat ini seperti manusia bertempat, Oke, itu tidak akan ketemu. Oke, ayat ini mengatakan bahwa Allah akan diangkat, ditandu nggak dengan 8 orang oleh 8 orang malaikat? Terus kau artikan seperti ditandu-tandu begitu, di bawah begitu. Ini bicara Ya, apa? salah pikiranmu, Coba kamu yang baca begitu. dulu lah. Kalau saya yang baca terus, jadi saya yang tahu Al-Quran. Coba baca. Udah, wal malaku ala arun. Coba baca, saya tahu kan. Dan kau ahli- malaikat-malaikat Tuh, sabar, berada sabar, di Dit. penjuru-penjuru langit. Gak usah baca artinya, kan ahli Quran kata kau 13 tahun. Jadi Coba artinya baca salah. cuma Qurannya. Artinya ini salah. Nah, Qurannya dulu coba baca. Nah, lomba baca Quran lah. Nah, Berat, kau bilang kan kau pelajari Quran selama 13 tahun. Berat 13 ini tahun. teman-teman ya. Coba. Malaku, ya. Wa malaku, betul. Dan malaikat-malaikat. Betul nggak? Terus. Mana, betul? Oke, betul. Oke. Arja, betul. Betul nggak? Ya, terus. Nah, ini artinya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Sebenarnya penjuru-penjuru ini nggak ada kata langit nih, arja'a ya. Nah, pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsnya Allah. Arsnya itu dijunjung, betul nggak? Dan Tuhanmu ada di atasnya. Di atasnya ars itu dijunjung lagi ditandu 8 orang malaikat, betul nggak? Iya, terus kenapa kamu pelintir ayat Quran ini? Bukan saya pelintir. Karena itu ada tafsirannya, ada tafsir bil Oh, ma'thur. harus dipelintir dulu. Aduh. Bang, nanti saya tunjukkan kepadamu bagaimana Allahmu itu akan turun di dalam naungan awan-awan. Itu sebenarnya menjiplak Bible. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Sabar. Sabar ya. Nih. Sabar ya. Habis ini saya yang tanya ya, Dis ya. Jangan takut saya tanya Nih, nanti. di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Nih. Al-Baqarah 210 nih saya tampilkan ya. Nih, perhatikan. Ya, habis ini Surat saya yang nanya ya. Al-Baqarah ayat 120. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan Malaku ala rujali. bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat-malaikatnya, betul nggak? Jadi Allah di sini berwujud nggak? Kalau
Kau artikan seperti sabar. Saya tahu memang pikiranmu itu mau lari kemana. Saya sudah paham semua itu. Ini ayat Quran yang bilang loh bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Ini seperti kedatangan Yesus di hari penghakiman, bahwa Yesus akan datang dalam naungan awan disertai malaikat-malaikatnya. Saya tampilkan ayatnya. Bentar, saya tampilkan ayatnya. Waduh, ini memang sulit mereka ini, saudara-saudara ya. Habis itu saya yang nanya ya, Indonesia. Habis itu saya yang nanya. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Baik. Bentar. Bagaimana di situ kedatangan Yesus yang kedua kali? Nih, perhatikan. Ya. Ntar saya nanya, awas macet nanti. Iya, sabar. Sabar. Karena di kitabmu itu, Edis, itu bukan kitab Injil. Bukan yang murni lagi. Oh, memang kamu nekat yang nyata ya, teman-teman ya. Emang tahu sejarah asal usulnya itu? Dari mana Bible muncul? Nggak tahu kan? Sebentar, nih saya tampilkan ya. Kita ini belum punya alat yang canggih, teman-teman ya. Nih, di dalam Matius pasal yang ke-23 nih ya. Nih, saya tampilkan sekarang ayatnya. Ini kita ke Quran dulu yang tadi ya. Nih Quran yang tadi nih. Nih. Yang tadi ya, terus sudah kita baca tadi kan. Dan tidak ada di antara yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan, penghakiman. Oke? Nah, sekarang di dalam Bible, nih, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang Yesus yang akan datang menjadi hakim yang adil. Saya tanya sama Bang Muhammad Reza. Menghakimi kalian yang mengaku dia sebagai Tuhan. Baik, sekarang begini. Saya tanya dulu Bang Reza. Betulkah Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya, memang. Oke. Betulkah ayat ini berbicara mengenai Allah yang datang akan menjadi hakim? Wah, kalau masa coba. Yang menjadi hakim untuk memastikan Nabi Isa itu datang. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya lagi nih ya. Nih, kita tampilkan hadisnya. Kita klik di sini. Bentar, kita klik ya, sabar ya. Hadis Isa, sebentar. Isa hakim yang adil. Oke, hadis tentang Nabi Isa hakim yang adil nih. Perhatikan. Kita tampilkan ayat. Bentar nih ya. Nih. Nih, Sahih Muslim nomor 220. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil akan segera tiba. Betul tidak bahwa Isa akan datang untuk mengadili umat manusia? Ya, betul. Oke. Menurut ayat Al-Quran ini, Allah akan datang dalam naungan awan untuk mengadili umat manusia, betul, membuat perhitungan, betul. Iya, itu di mana dulu, tempatnya di mana? Coba. Waduh, berat ini teman-teman ini.
Kenapa kok sifat-sifat Isa itu sama seperti Allah? Kenapa? Dengar dulu, Dis. Allah itu akan menghakimi seluruh umat manusia. Oke, betul Tapi tidak kalau Isa Nabi juga Isa, akan menjadi hakim yang adil? Tapi kalau Nabi Isa pada hari itu akan menghakimi kalian sebagai oten-oten yang mengakui dia sebagai Tuhan. Di mana bodinya? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk lagi nih loh. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu menurut Quran surat 95 ayat 8. Ya, sedangkan menurut hadis Muslim nomor 220, Isa adalah hakim yang adil. Kenapa jabatan Allah itu dijabat oleh Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Kenapa bukan Muhammad yang menjadi hakim yang adil? Kenapa? Oke, bentar, saya jelaskan. Kenapa tidak Nabi Muhammad untuk menjadi hakim yang datang pada karena hari kiamat? Dia dihakimi juga sebagai orang berdosa. Jangan dipotong saya. Oke, silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Nah, ini mencakup identitas Al-Quran dulu. Bahwasanya Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau memang karangan Nabi Muhammad, maka di Al-Quran itu dicantumkan diri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan para sahabat-sahabatnya. Dicantumkan Muhammad dan keluarganya gimana? Buktinya kalian sholat tiap hari minta-minta Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah limpahkanlah Muhammad dan keluarganya Muhammad. Itu bukti bahwa agama Islam akal-akalannya Muhammad. Tunggu dulu, saya mau jelaskan sama kau ini. Silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad yang datang pada hari kiamat nanti? Nah itu karena Muhammad sudah meninggal. Ini orang tanya dijelaskan. Ini menjadi bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Lantas kenapa yang dalam Al-Quran itu menceritakan Nabi Isa yang datang pada hari kiamat? Karena itu menjadi hakim yang adil. Oke. Dan menghakimi kalian yang tunggu, jangan potong saya. Dan menghakimi kalian yang oten-oten menyembah kepada Nabi Isa. Sudah? Yang kalian anggap Yesus. Sudah? Itu, Dis. Sudah bisa gantian? Oke, lanjut. Oke, baik. Tadi kamu menjawab dari asumsi liar yang tidak berdasar sama sekali. Kenapa Muhammad tidak turun ke dunia menjadi hakim yang adil? Pertama, posisi Muhammad itu ada di kuburan. Betul? Betul nggak Muhammad ada di kuburan? Ya, udah. Betul nggak Muhammad berdosa? Nggak berdosa. Gua berdosa. Kalau saya ada dosa. Dalilnya kalau Muhammad berdosa gimana? Udah nggak ada dosanya Nabi Muhammad. Gua ada dosanya Muhammad. Coba tunjukkan, coba tunjukkan. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa? Coba. Ya, setelah ini saya lagi tunjukkan nanya. Ayat Qur'annya ya. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Setelah ini saya lagi nanya. Baik. Nah. Sabar ya. Ngeri ini komennya. Ini umat muslim ini tidak tahu ayat-ayatnya ya. Di dalam surat Al-Fat ayat yang kedua. Nih saya bacakan. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya balik lagi kamera saya ini. Aduh. Kita balik kamera saya ya. Oke. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Surat Al-Fat ayat yang kedua, betul? Betul. Dan agar itu maksudnya supaya, bukan agar-agar ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu. Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Terus baca terus. Dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Nah, di sini Allah mengatakan agar dia memberi ampunan kepada Muhammad atas dosanya Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Berarti menurut ayat ini Muhammad berbuat dosa enggak? Kalau secara pandangan yang menurut pikiranmu memang berdosa. Bang,
Muhammad itu Reza, pandangan. cobalah kita jujurlah dulu kita bang, diskusi biar enak kita bang. Soalnya muslim kayak gini terus loh. Ayo. Berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak bang? Kau tahu nggak sejarahnya itu apa? Berdosa Enggak, karena jangan apa? sejarah dulu. Kita ini. Menurut ayat ini dikatakan Allah akan memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad berbuat dosa enggak? Iya, maksudnya sejarahnya itu sejarah apa dulu? Iya, Kita harus dia berbuat mengetahui. dosa enggak? Itu mencegah perbuatan dosa. Iya, lihat nih ngeri bener kan mereka nggak mau mengaku. Bukan nggak mau Mereka ini bukan nggak mempertuhan mau Muhammad, mengakui. teman-teman. Karena Dia tidak mau Muhammad berbuat dosa karena Muhammad bagi mereka Tuhannya. Edis, dengar dulu saya penjelasan saya. Edis, dengar Silakan. dulu. Nabi Muhammad itu diciptakan bukan hanya dari tanah, akan tetapi bagian dari cahaya Allah. Oke, jadi dia berdosa nggak? Nggak ada dosa karena Oke, coba kami yang baca dah. Gini aja. Coba kamu dulu yang baca. Coba kami terhindar yang dari baca dulu. dosa. Coba kami yang baca dulu, coba. Iya, itu makanya saya tanya sejarahnya itu apa dulu. Ya sudah, coba apa sejarahnya apa? Lah saya tanya sama kau karena kau bilang Oke, berdosa. kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya ya. Nih. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Nabi Muhammad atas dosamu, yakni kekeliruan yang dapat dianggap sebagai dosa sesuai dengan kedudukanmu yang mulia, baik kekeliruan yang terjadi di masa lalu dan kekeliruan yang akan datang. Berarti di sini Muhammad punya dosa nggak? Makanya saya bilang ma'asum, terhindar dari dosa. Buset. Berat. Saya nggak mengakui Nabi Muhammad itu berdosa. Kalau memang Karena dia Muhammad tidak terhindar berbuat dari dosa, dosa, Bos. kenapa Allah mengampuni seseorang yang tidak berbuat dosa? Al-Quran diturunkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Gini, coba Muhammad Reza. Kepada Adakah manusia. seseorang adakah Ya, itu. seseorang diampuni? Adakah seseorang diampuni dari mencuri sedangkan dia tidak pernah mencuri? Nggak ada. Iya, berarti seseorang yang diampuni dari mencuri karena dia pernah mencuri, betul? Seseorang yang diampuni dari dosanya berarti dia pernah berbuat dosa, betul? Ya, tapi Nah, itu kan berarti saya bilang Muhammad pernah berbuat sejarahnya dosa, itu betul? apa dulu? Wah, Kita nggak berat. mengetahui sejarahnya itu apa dulu, Edis. Sulit. Makanya saya bilang umat Kristen hanya memframing. Saya sudah tahu sejak. Framing? Masa saya dibilang framing? Orang itu adalah ayat kalian sendiri. Kok framing bagaimana? Saya tahu jalan pikiranmu itu supaya memaksa diri saya agar supaya mengakui Nabi Muhammad berdosa. Di sejarah Nabi Muhammad itu nggak ada Rasulullah, karena Rasulullah Allah menjamin maksum. Makanya saya bilang tadi Rasulullah tercipta dari apa? Bukan hanya dari tanah, tetapi dari cahayanya Allah. Oke, apakah nurnya Muhammad Allah. suci? Gak usah bahas itu. Yang Kan, lain. Saya mau nanya lagi. Saya mau nanya sama kau. Benar. Kita gantian. Apakah Muhammad suci? Suci, Apakah Allah suci? maha suci, bukan hanya suci, maha suci. Muhammad maha suci nggak? Suci, tapi ada Apa yang arti lebih suci? Apa arti suci? Ada yang Nabi Muhammad suci, yang mensucikan dia, yakni yang maha suci. Iya, jadi Muhammad suci nggak? Suci, Oke, apa arti suci? suci terhindar dari perbuatan maksiat. Terhindar dari perbuatan maksiat. Muhammad diampuni karena atas dosanya, betul? Itu saya bilang pelajari dulu. Bentar, Sejarahnya Reza. apa dulu, Edis? Muhammad Sejarahnya itu apa dulu? diampuni dari dosanya, betul? Iya, diampuni dari dosanya. Karena Oke, dosa memang apa yang beliau tidak dilakukan? berdosa. Dosa apa yang dilakukan Muhammad? Nggak ada dosa yang dilakukan Nabi Muhammad. Terus kenapa Apa? dia diampuni dari dosanya? Kamu saya ampuni dari pencurian yang tidak pernah kamu lakukan, ini gimana ini? Udah. Oke. Sabar. Memang bentur-benturin lah kepala saya ini, teman-teman. Kita lari ke pembahasan yang lain. Saya mau nanya kau dulu. Ini Kau jelaskan gimana? lagi agamamu. Kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin karena itu akan berakibat telmi atau telat mikir. Betul? Ya, udah terserah aku mau ngomong apa. Saya Reza, mau nanya kenapa lagi sih sama. kita begini Reza? Gini loh.
Loh, Muhammad tidak mungkin menjadi hakim yang adil. Muhammad tidak mungkin mengadili umat manusia karena dia sendiri melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Sementara yang tidak melakukan perbuatan dosa menurut Al-Quran adalah Isa. Di Isa disebutkan sebagai seorang yang suci. Betul? Dan dia akan menjadi hakimin muqsiton, hakim yang adil, betul? Dia menghakimi kalian yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menghakimi umat manusia, betul? Loh, bukan umat manusia, saya tunjukkan dalilnya ini memang mereka ini. Umat yang Dimana di sini Isa akan menghakimi umat Karesteng? Lihat ya, Isa akan menjadi hakim yang adil. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang kalian ini terus-menerus membantah apa yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian jadi seperti ini, saudara-saudara? Quran kalian sendiri, kalian ingkari sendiri. Aduh. Nih, saya tampilkan ya. Ini berat sekali memang ini kalian ini ya. Gak ada yang berat jadi karena pikiranmu nih, saya tampilkan dulu hadisnya. Islam karena begitu. Hadis mengenai Isa akan menjadi hakim yang adil. Kita harus tampilkan dulu ini karena ini materi-materi lama yang perlu kita kenang kembali ya teman-teman ya. Nih. Oke, nih. Saya balikan dulu kamera saya lagi. Ya saya nggak pernah nanya ini. Saya balikan kamera saya lagi ya. Oke. Ya nih ya. Perhatikan. Ini Latinnya nih. Wal, ladzi, nafsi, dan seterusnya nih ya. Setiap orang. Nih hadis riwayat Muslim nomor 127. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia fana ini pasti akan dihakimi oleh Isa Al-Masih. Betul? Nah, karena apa? Karena kata Muhammad akan tiba nanti saatnya nih dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Betul? Betul. Jadi dia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Betul tidak? Iya, umat yang hidup di akhir zaman. Yang pada saat itu umat yang hidup di akhir zaman itu seluruh umat manusia. Betul? Loh, ada hadis mengatakan bahwasanya umat muslim ketika saya tampilin lagi nanti kiamat, ayat Quranmu yang ini nanti kamu ini ayat Quranmu yang ini lihat nih. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Ini tidak ada yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan. Nih, lihat nih. Persis seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Aduh, memang. Udahlah Reja, begini saja intinya kita jangan panjang-panjang. Reja, apakah kamu ingin menjadi pengikutnya Yesus? Mau nggak? Udah saya ini pengikutnya Yesus karena Yesus disunat. Oke. Yesus kalau kamu sebentar. Gini. Saya mau nanya. Ya. Ketika Yesus disalib, itu menurut pandangan orang Kristen, dia kenapa sampai disalib? Karena Yesus memberitakan kebenaran. Dan orang-orang Yahudi berarti bukan menebus dosa. Nah, maksudnya menebus dosa itu begini, saya kasih tahu. Ini. Malah ketawa, mau dijelasin kok malah ketawa. Apanya yang lucu? Coba. Belum dijelasin udah ketawa. Gini. Yesus kan taat sampai pada matinya. Saya tanya kenapa sampai dengar. Ini kan lagi ngomong, kau ngomong. Makanya dengerin dulu.
dengerin. Lanjut. Yesus taat kepada Bapa di sorga sampai mati di kayu salib. Nah, sedangkan manusia-manusia lain tidak ada yang seperti Yesus. Tidak ada yang taat sampai mati. Adam, dia tidak taat sampai mati, dia melanggar perintah Tuhan. Musa juga tidak taat sampai mati, dia juga melanggar. Semua manusia termasuk saya dan kamu, semuanya tidak taat sampai mati. Nah, dari mana? Apakah kamu taat dari baru lahir sampai sekarang kamu selalu taat? Ya kan kau bilang sampai mati. Mana tahu? Tahu dari mana sampai mati tidak taat? Ini gimana ini orang gak nyambung? Dengerin. Adakah seorang manusia yang dari lahirnya sampai matinya dia taat? Tidak ada kan? Tidak ada kecuali tidak ada para nabi. Tidak apa? Kecuali para nabi. Nah iya memang. Muhammad pun didapati dia berdosa. Betul. Makanya dia diampuni atas dosa-dosanya. Berarti dia tidak taat sampai mati. Dia tetap pernah melakukan kesalahan. Betul. Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan apa maksudnya Yesus itu menebus. Dengerin. Makanya dengerin ceritanya. Dengerin. Karena satu manusia yaitu Adam melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Dikatakan di dalam Bible, karena satu kesalahan orang yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Betul? Ya. Dan pantas mendapatkan hukuman. Betul? Nah, karena ketaatan satu orang juga. Ya, inilah keadilan Allah itu di dalam Bible. Okay. Dan juga karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan. Jadi maksudnya begini. Ketika seseorang berdiri di tahta pengadilan di akhir zaman, ya kan? Orang itu akan dipandang bersalah. Orang itu tidak punya sebuah kebenaran untuk membenarkan diri di hadapan pengadilan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus menjadi penebusnya, maka yang berdiri, yang dilihat, itu bukan saya lagi, bukan kami orang Kristen, tetapi Yesus yang dipandang. Makanya kami berdiri di balik Yesus, di belakang Yesus. Makanya Yesus itu menjadi penebus kami. Nah, kalian Muslim tidak punya penebus. Penebus kalian orang Yahudi dan Nasrani. Ya itu. Sekarang, andaikan dengar ya. Kan kalian bilang Yesus menebus dosa di tiang salib. Nah, yang di ketaatannya itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Tunggu. Antara 1 dan 2 di tengah-tengah itu kan Yesus. Nah, yang 1 orang dan 2 orang itu menebus dosa siapa? Karena tidak mereka juga disalib. Mereka tidak menebus dosa. Mereka itu bersalah atas dosanya sendiri. Mereka disalibkan atas dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena dosa yang dilakukan dia. Kata siapa? Apakah Yesus disalib karena dia berbuat salah? Lah, sedangkan di sini ya. Sebentar. Menurut Al-Quran, Isa hendak disalibkan itu apakah karena dia berbuat dosa? Loh, kenapa kau yakini Isa disalib? Yesus apa salib? Pelan-pelan. Karena di Yohanes tidak bilang Isa disalib. Dengar. Saya tidak bilang Isa disalib. Enggak, dengerin kalimat saya. Isa akan disalibkan. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya. Apakah karena dia hendak disalibkan karena dia berbuat dosa? Nah, yang menganggap dia berdosa itu kan bangsa Romawi. Nah, ditanya apa dijawab? Ini Reza. Pelan-pelan Reza ya, pelan-pelan. Tenang, tarik napas. Terus lanjut. Hembuskan napas. Nah, kalau sudah tenang, udah konsentrasi, saya tanya sekarang. Orang-orang menurut Al-Quran hendak menyalibkan Isa, betul? Tetapi pertanyaan saya, apakah Isa itu mau disalibkan karena dia berbuat dosa? Tidak. Nah, begitu juga di dalam Bible.
Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kesalahan. Nah, tetapi Yesus di dalam Bible itu digambarkan sebagai sosok yang taat sampai mati. Dia tidak berbuat kesalahan. Makanya dia itu satu-satunya orang benar. Nah, makanya kami tidak dihukum lagi karena sudah ada satu orang yang melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat itu. Makanya kami dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kami tidak berdiri sebagai orang yang dihakimi lagi, tetapi Yesus yang membenarkan kami. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, bentar. Sebentar, mau saya tunjukkan dalilnya?